Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjawab tugas magang hari ke-15. Nah, hari ke-15 ini pertanyaannya yaitu yang pertama, apa pengertian tahap awal? Tahap awal ini adalah tahap motivator sudah memperlihatkan simbol huruf, kata, dan kalimat kepada anak menggunakan modul baca bimba yang sudah disusun secara bertahap, sistematis, menarik, dan mudah untuk digunakan. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa pengertian dari huruf simbol? Nah, pertanyaan selanjutnya itu apa pengertian dari huruf simbol? Huruf simbol ini adalah huruf yang diperlihatkan bentuknya. Pengenalan huruf simbol dapat dilakukan setelah murid menguasai huruf verbal terlebih dahulu. Dengan anak menjadi lebih mudah saat akan dikenalkan bentuk hurufnya atau huruf simbol. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu tahap awal ini disebut juga dengan tahap apa? Nah, tahap awal ini disebut juga dengan tahap simbol. Lalu pertanyaan selanjutnya yang tadi apa tujuan adanya tahap awal? Tujuan adanya tahap awal ini adalah agar anak menyukai huruf simbol. Lalu tujuan khususnya agar anak mengerti bentuk huruf simbol itu tersendiri. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu materi apa yang termasuk dalam tahap awal. Nah, yang pertama itu adalah ada HS, A, I, U, E, O, B1E, B3, B8, B1A, B1F, B4, B9, B1B, B1G, B5, B10, B1J, 1C, B1H, B6, B11, B1D, B2, B7, dan B12 seperti itu. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara penyampaian motivator dalam tahap awal? Nah, cara penyampaiannya itu yang pertama pemberian modul. Motivator memberikan lembar kegiatan atau modul sesuai dengan kemampuan murid melalui cara yang menyenangkan atau fun learning tadi. Bimba ini memiliki ribuan lembar modul yang telah disusun dan dirancang secara sistematis. Bentuk modul Bimba ini berupa potongan-potongan tema kecil yang diberikan per lembar kepada murid. Motivator harus mampu menjadikan modul-modul Bimba ini sebagai alat bermain yang menyenangkan bagi murid. Seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu apa pengertian dari HS, A, I, U, E, O. HS, A, I, U, E, O adalah singkatan dari huruf simbol A, I, U, E, O. A, I, U, E, O adalah simbol huruf pertama yang kita kenalkan karena A, I, U, E, O merupakan huruf vokal yang ada di setiap apapun. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya, apa syarat sebelum mengenalkan HS, A, I, U, E, O? Nah, syarat yang harus dipenuhi sebelum motivator mengenalkan huruf simbol A, I, U, E, O adalah anak mampu mengucapkan bunyi H, huruf verbal A, I, U, E, O. Seperti itu. Lalu, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari HS, A, I, U, E, O? Tujuan utamanya yaitu adalah agar anak menyukai dan tertarik kegiatan bermain huruf simbol A, I, U, E, O. Untuk tujuan khususnya yaitu supaya anak terampil mengenal simbol huruf A, I, U, E, O. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara penyampaian motivator menyampaikan HS, A, I, U, E, O? Nah, di sini motivator akan menggunakan modul pelangi A, I, U, E, O yang sudah diwarnai dengan menarik. Modul pelangi ini merupakan alat peraga motivator dan agar lebih awet bisa dilaminating. Nah, lalu motivator memperkenalkan A, I, U, E, O sebagai suatu kata bukan huruf menggunakan yel bimba. Yel bimba yaitu bimba A, I, U, E, O, A, I, U, E, O. Oke. Nah, lalu selanjutnya akan dikenalkan huruf O, huruf A, I, U, E, dan O. Nah, diawali dengan berdialog umum agar anak tertarik dengan modul pelangi A, I, U, E, O. Gunakan gambar yang ada di modul berdiagram. Saat anak sudah mulai tertarik, arahkan untuk menyebut dan menunjuk
huruf simbol A I U E O secara berurutan. Lalu pengenalan HSAIUEO diawali dengan mengenalkan simbol huruf O, lalu pastikan anak sudah mengenal simbol huruf O, baru boleh dikenalkan huruf berikutnya seperti A, I, U, E, dan nah seperti itu. Lalu bagaimana cara memastikannya saat ditanya simbol huruf A, I, U, dan O ini, eh, anak-anak dapat menjawabnya dengan cepat. Nah, seperti itu. Jangan lupa reward dan setiap 5 menit sekali. Lalu apa tahap selanjutnya setelah HSAIUEO? Nah, tahap selanjutnya yaitu B1A. Di situ ada garis tebal dan menandakan bahwasanya harus ada syarat-syarat yang terpenuhi sebelum ke B1A. Nah, apa syarat sebelum mengenalkan B1A? Tentunya syarat sebelum mengenalkan B1A ini adalah syaratnya sebelum memberikan modul B1A ada 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu HSAIUEO, huruf verbal BDGKMPSY, dan D4 HVK. Itu. Lalu bagaimana cara motivator menyampaikan modul B1A? Nah, yang pertama awali dengan berdiagam, yaitu mengajak anak berdialog bahasa Bimba dengan menggunakan gambar yang ada dalam modul. Lalu motivator mengajak anak mengulang kembali D4 HVK, gunakan gambar sebagai kamus. Yang ketiga itu motivator melatih anak untuk menyebutkan susunan huruf dengan cepat sambil menekankan huruf yang dikenalkan, sehingga anak menikmati proses bermain modul baca 1A yang berdampak anak memahami huruf yang baru dikenalkan. Nah, lalu bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus? Nah, cara mengevaluasinya yaitu cara mengevaluasi tujuan utamanya adalah motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Jika anak sudah terlihat senang, semangat, dan antusias, maka tujuan utama modul baca 1A sudah tercapai. Nah, untuk cara evaluasi tujuan khusus, motivator memastikan anak terampil membaca kata bermakna dalam modul B1A secara mandiri. Lalu motivator memastikan anak dapat menjawab huruf simbol BDG ke MPSC yang ditunjuk secara acak dengan cepat dan tepat. Nah, satu huruf 1 detik, seperti itu. Lalu apa tahap selanjutnya setelah B1A? Nah, tahap selanjutnya setelah B1A itu adalah B1B. Nah, apa syarat sebelum mengenalkan B1B? Nah, syaratnya sebelum mengenalkan B1B ini adalah ada 3 syarat yang harus dipenuhi, yaitu huruf verbal JLNTRC, D4 HVS, dan modul baca 1A. Lalu apa tujuan utama dan tujuan khusus dari B1B ini? Tujuan utamanya agar anak menyukai kegiatan bermain modul baca 1B. Tujuan khususnya yaitu anak terampil mengenal huruf simbol JLNTRC. Lalu bagaimana cara motivator menyampaikan modul B1B? Tentunya awali dengan berdiagam yang mengajak anak berdialog bahasa Bimba. Lalu motivator mengajak anak mengulang kembali D4 HVS, gunakan gambar sebagai kamus. Lalu motivator melatih anak untuk menyebutkan susunan huruf dengan cepat sambil menekankan huruf yang baru dikenalkan, sehingga menikmati proses bermain modul baca 1B yang berdampak anak memahami huruf yang baru dikenalkan. Lalu menarik garis menghubungkan kata ke gambar yang sesuai. Lalu mengajak anak menyanyikan lagu JLNTRC sambil menunjuk huruf simbol JLNTRC sebagai penunjang untuk mengenalkan simbol huruf JLNTRC. Nah, lalu bermain modul dengan
melipat kertas secara mandiri. Lalu pastikan anak sudah terampil mengenal huruf yang dikenakan pada lembar modul sebelumnya sebagai syarat untuk memberikan lembar modul berikutnya. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus B1B? Nah, cara mengevaluasi tujuan utamanya adalah motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Jika anak sudah terlihat senang, semangat, dan antusias, maka tujuan utama modul B baca 1B ini sudah tercapai. Cara mengevaluasi tujuan khususnya yaitu motivator memastikan anak terampil membaca kata bermakna dalam modul baca 1B secara mandiri. Lalu motivator memastikan anak dapat menjawab huruf simbol JLMTRC yang ditunjuk secara acak dengan cepat dan tepat. Ingat, satu huruf 1 detik. Lalu apa tahap selanjutnya setelah B1B? Nah, tahap selanjutnya setelah B1B ini adalah B1C.